Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala husnih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah dan juga Ranting Aisyah Desa Ngawen, yang saya hormati pula Bapak RT 04, seluruh warga Desa Ngawen yang menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ilmu ini, insya Allah semoga kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah kulalan panjenengan sami sakit kumpul teng mriki majelis. Tentu semua ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala niku kuwatah sangat. Wonten sing ketinggal, nggih wonten sing boten ketinggal. Wonten sing saged kula raosaken, kula lan panjenengan sami raosaken. Nggih wonten sing bahkan kula lan panjenengan sami boten saged ngira nek niku nikmatipun Allah Ta'ala. Ananging sedaya niku mboten terus Allah Ta'ala niku ngengken kula lan panjenengan sami ngitung nikmate mboten. Tugas kula lan panjenengan sami nggih menika syukur dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan buat kita semuanya, uswah hasanah buat kita semuanya, dan tentu kula lan panjenengan sami berharap agar kelak Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti berkenan memandang kita, tersenyum kepada kita, dan tak lupa memberikan syafaatnya kepada kita ketika kita semuanya nanti gundah gulana, galau, boten enten pertolongan. Insyaallah ketika kula lan panjenengan sami rajin-rajin sholawat marang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, tema sing diusung mriki nggih lumayan abot. Nggih. Sebatas napa? Karena yang di depan saya insya Allah lebih paham semuanya. Sedangkan yang ngomong nggih insya Allah tasik belajar. Nggih. Meskipun wajah kula niki ketinggalipun tua, tapi umurnya tasik enem. Kula tasik 30 tahun depan. Tahun depan tasik 30 tahun. Nate ngisi teng menganti salah setunggal jamaah tanglet. Ustaz, jenengan 40 berapa? Kula lenger-lenger kaget. Berarti wajahku panjang ketok tuwa. Nggih. Kula sanjangi, kula nembe 29, Pak. Oh, kok pantesan mulai lemu paling. Nggih, niku ceritane. Memang wajahnya sampun ketinggal sepuh, alhamdulillah. Niki nggih nikmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, tema yang insya Allah akan kita sampaikan, akan kita pelajari, diskusi bareng teng mriki nggih menika keluarga sakinah. Nek tenggene slide kula niki kula bentuk malih sing langkung menarik malih insyaallah merajut bahagia dalam keluarga. Nggih. Sakinah itu ada di dalam ayat yang insyaallah sampun familiar tenggene pendengaran kita semuanya. Hampir setiap wonten pernikahan pasti dibacakan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ayat ini yang kemudian menjadi dasar setiap orang kemudian mendoakan orang yang baru menikah semoga memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi disingkat samawa, samara biasanya ngoten. Lah, dari ayat ini kemudian dapat kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala niku sanjang. Wa min ayatihi an khalaqalakum, lan saking tanda-tanda keagunganipun Allah, sebagian tanda-tanda keagunganipun Allah, an khalaqalakum, nggih menika Allah taala nyiptakno damel panjenengan sedaya min anfusikum, sing model lan bentuke iku dari makhluk yang sama, nggih menika manusia. Terus azwajan, pasangan. Allah taala niku nyiptakno damel kula lan panjenengan sami pasangan sing saking makhluk sami kados kula lan panjenengan sami nggih menika makhluk manusia, makhluk terbaik di bumi insyaallah. Lah, kados dene Nabi Adam alaihi salam dulu ketika beliau pertama kali diciptakan, kemudian linga-lingo di surga sendirian karena manusia hanya satu-satunya, yakni Adam alaihi salam. Yang lain niku beda makhluk, wonten malaikat, wonten tumbuh-tumbuhan, wonten hewan-hewan. Lah yang manusia itu hanya Nabi Adam alaihi salam, sehingga kemudian Nabi Adam alaihi salam niku ngeraos kesepian, dewean, bingung. Apa yang ngomong ya biasanya ngomong kali malaikat Jibril mawon. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui akhirnya kemudian dengan kemahakuasaannya menciptakan Hawa untuk Nabi Adam alaihissalam sebagai azwajan, pasangan, gandengan, tempat curhat, tempat kemudian menceritakan segala permasalahan ingkang dihadapi oleh Adam alaihissalam. Lah, alasan kenapa kemudian Allah taala menciptakan pasangan damel kula lan panjenengan sami niki napa? Litaskunu ilaiha, supados kula lan panjenengan sami ngraosaken sakinah niku, ketenangan, ketentraman, cek anteng. Biasane nek isek enom durung nikah iku isek sering keluyuran, banjur wis nikah insyaallah sampun anteng, sampun tenang. Biasane saderenge nikah niku nyawang kono kene gelek sing cocok. Insyaallah nek sampun nikah tenang, anteng, wis nyawang sing no omah. Nggih. Litaskunu ilaiha, supados anteng, tenang, wis gak mikir aneh-aneh. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah taala ndadosaken di antara pasangan itu, laki-laki dan perempuan itu, suami dan istri itu, mawaddah wa rahmah, kasih dan sayang. Mawaddah itu nggih wonten sing mengartikan cinta. Nanging di dalam Al-Qur'an mboten enten kemudian bahasa cinta yang kemudian diinkludkan ke dalam pembahasan pernikahan. Jadi nggak ada ayat tentang pernikahan terus kemudian ada kata hubbun atau cinta, mboten enten. Sing wonten nggih mawaddah, sing wonten nggih rahmah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu mboten mesti terus kemudian didasari kalih cinta. Kadang nggih dijodohno, kadang nggih ujug-ujug ketemu terus rabi nggih wonten. Wonten teng mriki ngoten. Wonten kata insyaallah. Nggih. Nah, tidak semua pernikahan itu karena cinta. Kenapa? Karena cinta itu cepat pudar, lambat laun cinta itu akan berkurang. Nek wis keriput, rambutnya wis putih, wis krungu suara entute, wis
ngambung entute ku ambune kok ya padha wae. Akhirnya cinta itu kemudian lambat laun akan menghilang. Maka yang dibutuhkan bukan hanya cinta, tapi mawaddah, kasih. Kalau di dalam kamus diartikan juga sebagai keramahan. Jadi ramah. Kula lan panjenengan sami nerima pasangan ini dengan ramah. Begitu. Warahmah, dan sayang. Ada pula kemudian para ulama yang mengartikan bahwa mawaddah itu berarti cinta yang cintanya karena fisik, sayang tapi sayangnya karena fisik, karena kecantikannya, karena ketampanannya, karena kemolekannya, karena rambutnya yang hitam dan lain sebagainya. Tapi rahmah itu kasih sayang sing boten enten batesi, boten keranten fisik. Maka ketika kemudian pernikahan itu sudah berjalan lama, bertahun-tahun, itu yang ada tinggal rahmahnya. Pun boten meleh mawaddah. Sebagian ulama berpendapat demikian. Lah, inilah kemudian ma'asirul jamaah, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, bahwa cinta di dalam pernikahan itu butuh. Tapi tidak selamanya pernikahan itu dengan cinta. Itu tadi, bahwa ada yang dijodohkan sing asli nih gak seneng, awalnya musuhan, mungkin konco SMA musuhan gak seneng, wis arek iku apa sih, qadarullah akhirnya dadi bojo wonten ngoten niku. Nah, berarti menunjukkan bahwa pernikahan tidak selamanya atas dasar cinta, tapi cinta bisa dibentuk melalui pernikahan. Lah, itu semuanya Allah Ta'ala menciptakan pasangan untuk kita, yang kemudian agar kita tenang, agar kita memiliki rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang kemudian mau berpikir. Kula lan panjenengan sami sing purun mikir tafakkur bil Quran, memikirkan segala sesuatu, terus parameter kula lan panjenengan sami niki Quran. Itulah yang kemudian Allah Ta'ala kenai ayat ini. Ayat ini mengena untuk mereka yang mau berpikir. Nek tiyang sing boten purun berpikir, boten purun tafakkur bil Quran, boten purun merenungi Al-Quran, nggih menawi nggih diwaos biasa mawon. Nah, nanging melalui ini semuanya kula lan panjenengan sami saged ngrenungi bahwa pasangan kula lan panjenengan sami sing wonten niku menawi saniki nggih wonten teng mriki, itu termasuk tanda-tanda kebesaranipun Allah yang sudah menciptakan dia untuk kemudian mendampingi kula lan panjenengan sami, sehingga kita semuanya dapat merasakan yang namanya sakinah. Ma'asirul jamaah, sakinah itu berasal dari kata sakana yaskunu, sing artine niku tenang, artine niku tempat tinggal. Rumah itu bisa juga dibahasakan sakan atau tempat tinggal. Dalam hubungan suami istri, kata sakinah diartikan sebagai ketenangan atau ketentraman. Maka di ayat tadi wa min ayatihi tadi, sakinah itu diartikan sebagai ketentraman. Agar kula lan panjenengan sami sing sampun gadah pasangan niku tentram. Wis gak kepikiran wong itu liya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mendapati sahabat yang kemudian melihat wanita lain di luar rumahnya, terus kemudian timbul hasratnya, keinginannya, kata Rasulullah, pulanglah, pulanglah, karena di rumahmu ada yang sama seperti itu. Maka ini yang untuk sudah nikah, sing dari nikah nggih, puasalah. Makanya solusi dari Rasulullah yang sudah nikah, ketika kemudian kerja, rekan kerja kita kemudian berias riasannya yang luar biasa sehingga menimbulkan hasrat kita. Normalnya manusia ngoten nggih. Sehingga kemudian kita disuruh pulang sama Rasulullah. Bisa jam kerja Ustaz ya. Ya gak apa-apa piye maneh. Solusi Rasulullah ngoten. Pulanglah
Karena apa? Karena di rumah sama seperti itu. Nek cerita lucu Abu Nawas riyen nggih ngoten. Abu Nawas nggih gadah bojo sing ayu. Banjur jamaah masyarakat sekitar iku nyawang kabeh nang bojone. Akhirnya kali Abu Nawas niku diundang. Masyarakat sekitar niku diundang, disuguhi pakanan sing warna-warni. Kados donat ngoten niku nggih wonten sing coklat, wonten sing misis, wonten sing gula salju ngoten niku warna-warni. Terus sing diundang niku dikengen ngicipi sedaya. Bareng diicipi lho, rasane kok padha wae. Nyoba sing coklat, kok padha wae. Nyoba mana sing misis, kok padha wae. Akhirnya protes tenggene Abu Nawas. Ya Abu Nawas iki jajan sakmene akeh warnane seje-seje tapi kok rasane padha. Terus disanjangi oleh Abu Nawas. Ya itulah kenapa alasan saya mengundang kalian ya seperti itu. Istri saya dengan istri kalian itu ya sama saja. Padha wedoke. Wis gak usah ngelirik-ngelirik bojoku maksudnya. Padha wae soalnya nggih. Nah, itu ceritanya. Maka solusi dari Rasulullah nalikane kula lan panjenengan sami ningali wong wedok ayu teng Jawi di luar rumah, pulanglah. Niku nek kula lan panjenengan sami sampun nikah. Nek dereng nikah, maka berpuasalah. Karena puasa itu kemudian akan membentengi diri kita, melemahkan syahwat kita sehingga keinginan untuk berbuat maksiat itu menurun. Sehingga solusi dari Rasulullah niku puasa bagi orang-orang yang belum menikah. Nah, maka ma'asyiral jamaah, keluarga sakinah itu adalah sebuah keluarga yang di dalamnya kemudian terdapat rasa aman, nyaman, dan tentram, yang kemudian akan berefek atau berimbas pada masyarakat sekitarnya. Maka dari sini kula lan panjenengan sami berusaha berikhtiar maksimal supados keluarga kula lan panjenengan sami dados keluarga ingkang sakinah. Bagaimana kemudian menciptakan ketenangan di dalam keluarga? Bagaimana kemudian menciptakan rasa aman di dalam keluarga kita? Anak kula lan panjenengan sami nggih mboten wedi, rakyat kula lan panjenengan sami nggih mboten wedi. Menciptakan rasa aman, rasa tenang, rasa tentram. Maka bagi seorang perempuan kemudian harus mampu menjaga kehormatan keluarganya. Di dalam Islam itu nalikane sing jaler medal, kalau dulu zamannya perang ya kisah. Jadi seorang laki-laki perang, kemudian mesen menggene rayate. Sampeyan gak oleh nuk endi-endi kejaba wonten izin teko aku. Akhirnya qadarullah bapake sing estri niki sakit. Dipurugi pambake. Ya fulana, bapake sampean iki loro, pengen ketemu nak sampean. Tapi nopo sanjange tiang estri niki? Tuan, suami saya tidak mengizinkan saya. Kembalilah kepada bapak saya. Balik tiangnya. Balik mereka bapaknya tambah kritis. Purugi malih. Tetap kali pendirian nih tuan, suami saya tidak mengizinkan. Nek saniki wonten HP, sakit WA, sakit telepon. Menawi wonten bapaknya sakit, Mas, bapakku lara, aku tak jenguk sih ya, sakit ngoten. Zaman rumiyin dereng wonten, sehingga pesennya itu sebelum suaminya berangkat, nggih, masih dipegang erat sampai kemudian suaminya pulang. Nah, qadarullah ayahnya kemudian meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia, tilar dunia. Dipurugi malih yang istri niki. Fulan, ya fulana, ayah sampean iki wis sedo. Sampean mentolo ta? Bapake gak ono kok gak nyambangi blas. Tetap dengan pendiriannya, meskipun sedikit ragu, tapi karena dia keimanannya yang kuat, bahwasanya suami, istri itu nalikane sampun dinikahi oleh seorang laki-laki, maka hak dan kewajibannya sudah menjadi milik suaminya. Wong tua wis gak oleh melok-melok.
wis gak oleh ikut campur. Maka dia pun tetap di jalan seperti itu. Dia memenuhi dan mematuhi syariat itu sehingga tidak keluar rumah sebelum dapat izin suaminya. Sampai qadarullah ayahnya meninggal. Qadarullah ayahnya meninggal, kemudian dia dijemput lagi, tidak mau lagi. Langsung kemudian orang yang menjemput tadi lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang ayahnya itu sakit tapi dia nggak mau jenguk. Sampai kemudian ayahnya itu meninggal pun dia tidak mau datang." Akhirnya dipanggil perempuan ini, didatangi bukan dipanggil. Datangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Wahai fulana, lapo sampean kok ngene? Bapake sampean loro gak diparani, bahkan bapake sampean sedo, sampean yo gak teko." Maka dia pun mengatakan bahwa suamiku tidak mengizinkan aku keluar ya Rasulullah, sampai kemudian suamiku pulang. Maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa bapaknya tadi akan masuk surga karena patuhnya anak ini kepada suaminya. Maka ma'asyiral jamaah, nalikane kula lan panjenengan sami dados tiang estri sing ibu-ibu ya, patuh kepada suami itu adalah yang utama. Tentu setelah Allah dan Rasulnya, kemudian suami kita. Jadi orang tua itu sudah setelahnya, ketika kula lan panjenengan sami sampun nikah. Tapi seorang suami tetap menjadi milik ibunya. Kepatuhan kepada ibunya tetap yang nomor satu. Tapi kasih sayang kepada istrinya juga harus diutamakan. Jadi ini beratnya menjadi seorang suami. Kudu patuh nak ibu, tapi nggih kudu sayang nak bojo. Nandahni ya nek kemudian ibu karo bojone mboten akur. Naudzubillah. Maka kita semuanya berharap keluarga kita akur-akur saja, baik-baik saja, sehingga berjalan sesuai ritme yang Rasulullah SAW inginkan. Karena memang ma'asyiral jamaah, sebagai suami istri ada tugas yang kemudian disampaikan oleh Allah Ta'ala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Wong wedok iku kudu dadi klambine wong lanang, wong lanang ya kudu dadi klambine wong wedok. Maksudnya wong wedok kudu iso nutupi keelekane wong lanang ya kudu iso nutupi keelekane wong wedok. Apapun yang kemudian terjadi di dalam rumah tangganya, jangan sampai orang lain mendengarnya, termasuk yang sepuh. Dulu waktu saya masih SMA, saya membaca sebuah majalah. Terdapat satu kisah yang sangat luar biasa. Ketika hubungan suami istri itu pasti wonten masalah, pasti. Nggih, sing pun senior-senior niki nggih pasti wonten masalah. Nah, tenggene majalah niku diceritakan bahwa suami istri sedang bertengkar. Akhirnya karena kemarahan sang suami sudah naik, istrinya dipukul kemudian. Delalah qadarullah, tidak lama setelah itu orang tuanya sang istri datang berkunjung ke rumahnya. Pikire sing lanang, bojoku madul iki nak bapak nih, bojoku madul iki nak mbok nih. Sampai teko samarine ndekne tukaran karo aku. Akhirnya datanglah kemudian orang tuanya ke rumahnya, melihat anaknya yang lebam di wajahnya, tanya, "Loh nak, sampean lapo? Kok abang biru ngono ra ini?" Terus dijawab dengan santun oleh sang istri ini tadi bahwa saya terjatuh ayah, tidak apa-apa, suami saya sangat baik, sangat sayang kepada saya ayah. Lah, ini kemudian yang harus dilakukan oleh seorang istri. Sak loro-lorone kita menghadapi rumah tangga, ketika kemudian permasalahan itu kita hadapi sendiri selagi masih bisa, maka insya Allah permasalahan itu akan selesai.
Dengan jawaban dari sang istri itu kemudian samarine tiang sepuh niki wangsul, bojone niki mau njaluk sepuro. Dik, aku njaluk sepuro. Sepurane sing akeh. Aku mau gak sengaja ngaplok sampean. Ngaplok tapi gak sengaja. Lah, wis kadung abang biru wajahnya tapi gak sengaja. Tapi karena kesabaran sang istri, alhamdulillah rumah tangga berjalan kembali dengan baik. Lah, tentu kula lan panjenengan sami sing menawi nggih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai puluhan tahun pasti wonten masalah. Entah masalah itu kecil, entah masalah itu besar. Entah masalah itu karena ekonomi, entah masalah itu karena anak, masalah itu karena suami istri itu pribadi, tetap ada masalah. Karena hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah bermasalah rumah tangganya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam niku lak garwane banyak nih kata. Ada sebagian yang mengatakan 14, ada sebagian yang mengatakan 11, ada pula yang mengatakan 9. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tenggriane Aisyah, nyambangi Aisyah, jatai Aisyah pada malam itu. Salah satu istri, Sofiyah atau siapa gitu, kemudian mengirimkan bubur, mbah kolek mbah bubur, intine diwadahi mangkok makanan ke rumahnya Aisyah untuk Rasulullah. Ngirimnya ya lewat kurir, wonten pembantune gitu. Dikirimkan ke rumahnya Aisyah yang di situ memang ada Rasulullah dan tujuannya nggih untuk Rasulullah karena Rasulullah adalah suaminya. Lah, nalikane kemudian diketok pintu rumah Aisyah, Assalamualaikum, dibukalah oleh Aisyah, Waalaikumsalam warahmatullah. Mendapati mangkok, kemudian Aisyah bertanya, dari siapa ini? Dari Sofia. Aisyah sing cemburu ditampel mangkok ini sampai kocar kacir pecah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesabarannya, memang beliau itu manusia paling luar biasa. Benar tadi suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Bojone ngamuk, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada pembantu itu tadi, gharrat ummuka, ibumu cemburu, wis sampe nambali. Akhirnya ditinggallah pulang. Setelah itu mangkok sing pecah niku mau diberesi kali Rasulullah piyambak. Wis mboten nate ngomong napa-napa, wis dititili piyambak. Menawi nek kula lan panjenengan sami ya wis gerutu ngono lah. Mau itu ngono. Mau dikei pakanan kok ditampel. Menawi nek kula lan panjenengan sami. Rasulullah mboten. Dikumpulkan satu persatu pecahan mangkok itu dan dibuang. Kalimatnya hanya gharrat ummuka. Disampaikan kepada sahabat yang mengantarkan tadi, ibu sampean ngamuk, cemburu. Karena semua istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan gharrat ummuka, ibu sampean ngamuk. Wis nambali. Nah, ini menunjukkan bahwa rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah kemudian mendapatkan masalah, cekcok rumah tangga itu biasa. Pernah juga satu kali istri-istri Rasulullah niku sepakat kumpul nggih, musyawarah. Terus musyawarah ini ku bahas terkait ekonomi. Dhewek iki lak bojone Nabi, bojone pimpinan negara, bojone panglima perang. Terus kenapa dhewek kok penampilannya biasa-biasa wae, gak ada yang kalung emas dan lain sebagainya. Akhirnya diputuskan mereka semua protes dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jenengan niku lak nabi, jenengan niku lak presiden, pimpinan negara. Terus kita kok penampilannya biasa-biasa wae, kok mboten jenengan sandangi ngoten nggih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mboten jawab napa-napa, sedih. Meninggalkan rumah dan dia ke masjid untuk iktikaf. Bersedih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ padahal
Para sahabat itu berpikirnya di awal itu rumah tangga Rasulullah SAW itu paling aman dari masalah. Tapi ternyata nggih mboten. Tetep wonten masalah. Nanging keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga yang tanpa masalah. Justru keluarga sakinah itu adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah di dalam keluarga itu sendiri. Nalikane kemudian sang suami kerja di luar, mendapatkan masalah dengan atasannya, mendapatkan masalah dengan rekan kerjanya, datang ke rumah, masalah itu harus selesai. Itulah yang kemudian menjadi keluarga sakinah. Jadi cerita nak bojone, kemudian dikasih solusi, dipikir bareng-bareng, mari masalah. Tapi nek kemudian bojone tenggene pekerjaan iku wonten masalah, cerita nak omah kok tambah masalah, lah iku ya keluarga sing bermasalah. Cerita nak omah tambah diomong, mas ngono iku gak iso. Naudzubillah. Nah, itulah kemudian yang harus kita bentuk, bahwa keluarga sakinah itu pertama harus saling menutupi. Keburukan suami harus ditutupi oleh istri, keburukan istri harus ditutupi oleh suami, hatta kepada kedua orang tuanya. Gak boleh kemudian bercerita kepada orang tuanya, bu, mak, bojoku iku lho gak iso masak, nek masak mesti asin seru. Naudzubillah. Utawi sing wedok ngoten, walah bu, mas iku lho gak iso nyambut gawe, metu ya oleh duit 5.000. Naudzubillah. Lah permasalahan itu kemudian harusnya selesai di rumah tangga, jangan sampai menyebar ke orang lain, menyebar ke orang tua, apalagi menyebar ke tetangga. Naudzubillah wa naudzubillah, nyebar nak sosmed, terus posting nenggene IG, posting tenggene Facebook, posting teng WA, posting tenggene TikTok, terus damel video-video sing napa mengungkapkan rasa hatinya, patah hati nak bojone, gawe status, gawe reel. Naudzubillah. Itulah yang kemudian akan membuat benih-benih kerusakan di dalam rumah tangga. Nah ini yang tidak kita inginkan. Maka keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang terbebas dari masalah, tapi keluarga sakinah sekali lagi adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga tersebut. Jadi nggak sampai meluber kemana-mana. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu yang pertama, bahwa harus saling menjaga. Nah, wonten malih Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Pun demikian dengan ayat berikutnya, kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, bahwa suami istri itu harus saling menjaga pandangan. Nggih. Nalikane teng jawi, ampun ngantos kemudian mengumbar pandangan. Ngerti arek wedok kliwer langsung digeleki. Sopo mau? Ambune kok kari mburimu sopo? Nah, kata Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, jogoan pandangan. Mengapa? Karena dari pandangan itu kemudian timbul hasrat, dari pandangan itu kemudian setan atau jin membisikkan bisikan-bisikan jahatnya kepada kita. Nah, naudzubillah summa naudzubillah. Pun demikian dengan sang istri. Nalikane tenggriya mawon sakniki nggih saged lewat media sosial, wonten tenggane berandane tiba-tiba muncul arek ganteng. Nah, jangan kemudian dipandengi terus. Segera scroll, cari sesuatu yang lebih aman daripada itu. Karena jika itu terjadi dan kita biarkan begitu saja, itu pula yang akan menjadi benih-benih kerusakan di dalam rumah tangga. Terus akhirnya kulolan panjenengan sami niki ngraos, nek bojo kulolan panjenengan sami iki kok kurang ayu, kok isih ayu arek iku, kok kurang wangi, isih wangi arek iku. Itu karena kemudian dari awal kita sudah mengumbar pandangan kita. Pun demikian dengan seorang istri. Ketika sudah mengumbar pandangannya, kemudian dia akan merasa, iya arek iku kok luwih ganteng timbang bojoku ya.
Akhirnya membayangkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Berarti harus menjaga pandangan kita agar keluarga ini menjadi keluarga yang aman dan tentram. Selanjutnya yakni bahwa seorang laki-laki itu bertugas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu enggak cuma kemudian dia merasa lebih kuat, enggak cuma kemudian dia merasa lebih tangguh daripada laki-laki, tapi juga tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab mendidik istrinya, dia bertanggung jawab kemudian menafkahi istrinya. Ini makna dari qawwam, bahwa dia harus berdiri terdepan sebagai pelindung dari keluarganya, sebagai teladan bagi keluarganya, sebagai uswah bagi keluarganya, bahwa suamiku iki lho sing apik. Maka kulolan panjenengan sami sebagai seorang suami kemudian harus belajar banyak, kemudian harus belajar. Lah belajarin apa? Ampun ngantos sebagai seorang suami niki namung belajar mencari di media sosial, di YouTube, di Google ciri-ciri istri idaman. Akhirnya kok nek gak cocok kali istri kita semuanya, kita protes. Nah, belajarnya mboten ngoten. Sebagai seorang suami, maka yang harus dipelajari adalah ciri-ciri suami idaman sesuai dengan kaidah Islam. Itulah yang kemudian harus kita pelajari, kita praktekkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kula lan panjenengan sami sebagai seorang suami ini dapat menjadi suami idaman. Pun demikian kali sing estri harus kemudian belajar carane yok nopo dadi istri idaman. Aja diwalik. Engko sing wedok ngelek ciri-ciri suami idaman, sing lanang ngelek ciri-ciri istri idaman. Akhirnya mboten enten sing cocok. Kok sing wedok protes, "Mas, sampean lho kok gak sesuai kalau ciri-ciri iki sih. Mas, sampean kok gak sesuai kalau sing diajarno Rasulullah." Enggak seperti itu. Kita perbaiki diri kita masing-masing. Sing lanang belajar, sing wedok belajar. Belajar untuk kemudian diamalkan oleh diri masing-masing. Jangan kebalik. Sekali lagi jangan kebalik. Nek kebalik justru ilmu yang didapat akan menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga. Untuk ilmu itu tadi ya, ciri-ciri istri idaman menurut Islam. Terus kemudian bapak-bapak iki pengen ngono, duwe bojo sing kaya nok cerita iku, kaya nok ciri-ciri iku. Akhirnya nyawang nok omah kok gak podo, protes akhirnya. Nah ini yang keliru. Jangan seperti itu. Kalau kemudian kita sudah terlanjur belajar, maka itu kita sampaikan kepada istri kita dengan cara yang ma'ruf, bukan kemudian dengan marah-marah. Dek, sampean kok gak cocok belas jadi wanita muslimah, gak cocok belas jadi istri solihah, kok gak sesuai karo Khadijah. Tidak seperti itu. Jadi sang istri belajar bagaimana Khadijah menjadi istri, sang suami belajar bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menjadi suami, sehingga kehidupan harmonis dalam rumah tangga akan kita dapatkan. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya bahwa kita ini harus mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk kemudian sholat. Ini tugas orang tua, tugas suami juga, dan menjadi tugas istri pula. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Namun karena beratnya perintah ini, karena beratnya kemudian kita memerintahkan, mengajak keluarga kita untuk istiqomah di dalam sholat, Allah tahu itu, maka Allah sampaikan wastabir 'alaiha, lan sabaro. Kadang gugah anak wis digugah melungker maneh, wis digendong nak jeding turu nak jeding, biasanya ngoten. Lah makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan wastabir 'alaiha, karena memerintahkan mendidik keluarga itu
butuh kesabaran. Nek kula lan panjenengan sami menawi mawon bapak ini kita tangi rumiyin terus sepertiga malam tangi ngoten nggih. Wis mari salat sunnah Rasulullah itu membangunkan istri. Jadi setelah sholat 2 rakaat kemudian membangunkan istri, itu sunnahnya. Terus dipraktekno kali bapak-bapak. Mari sholat 2 rakaat nyoba nangeni istri, wis digoyak-goyak gak tangi-tangi. Nah kata Rasulullah nek gak tangi maka diperciki air. Dicoba kali bapaknya diperciki air. Qadarullah gak tangi akhirnya disok banjir. Nggih. Lah ini langkah-langkahnya tapi nggih mboten ampun ngatos disok. Nah, harus kemudian bersabar. Nek gak tangi, yo berusaha bagaimana supaya bangun. Makanya sampai dipercikin air. Sekali nggak bangun lagi, nggak bangun lagi. Sing wedok nggih ngoten. Ampun ngatos terus, iki lha apa sih Mas kok guyang-guyang banyu iki lha apa? Kita sampaikan sunnah Nabi di air, sunnah Nabi. Nah, akhirnya setelah bangun maka dianjurkan untuk sholat tahajud berjamaah. Pun demikian sebaliknya, nek sing bangun itu kok istri dulu, maka istri sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia membangunkan suami. Langkahnya juga sama, digugah se, digoyang-goyang se, nek nggak iso diperciki air. Lah dari sini kemudian insya Allah akan timbul keluarga-keluarga sakinah. Ketika di sepertiga malam kemudian bisa beribadah bareng, sholat tahajud bareng, dalam sepertiga malam kemudian menyelesaikan 30 juz. Alhamdulillah kalau bisa nggih. Nah inilah yang insya Allah kemudian akan menjadikan keluarga kita keluarga sakinah. Maka wastabir 'alaiha. Kita harus kemudian bersabar di dalam memerintahkan keluarga kita untuk sholat, mendidik keluarga kita untuk sholat. Kata Allah, la nas'aluka rizqan, aku gak njaluk rizki nak sampean, nahnu narzukuk, bahkan aku yang memberikan rizki, kata Allah. Kenapa hubungannya sholat dengan rizki? Karena banyak kemudian di antara kita manusia keseluruhan, insya Allah tiang ngawin mboten-mboten nggih. Jadi kalau sudah kerja itu berpikirnya kerja itu juga ibadah, akhirnya sholatnya ketinggalan. Sehingga Allah Ta'ala menegur dengan ayat ini, la nas'aluka rizqan, aku gak njaluk rizki nak sampean. Masih sampean kerja ngoyo kaya apa, nek Allah Ta'ala nggak meridhoi kamu dapat rizki dari pekerjaan itu, maka tidak akan pernah dapat. Masih sampean suwantai kaya apa, tapi nek Allah ngasih rezeki dari jalan itu, maka pasti dapat. Yang terpenting bukan kerjanya, ikhtiar itu juga penting, tapi ibadah kepada Allah itu jauh lebih penting. Jadi makanya harus diawali doa, ikhtiar, tawakal. Tetap harus ada Allah di dalam setiap aktivitas kita. Doa njalukna Allah, ya Allah, aku dodolan iki muga-muga laris. Aku ternak iki muga-muga apa jelakari dadi beranak pinak akeh. Aku nandur-nandur iki muga-muga panene akeh. Doa, kemudian kita lakukan ikhtiarnya. Berjualan, nanem, berternak atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Setelah itu tawakal, pasrah kepada Allah. Mari masang apa? Dasaran dodolan, mari ndonga, tawakal. Setelah berikhtiar untuk menyebar jalannya, kita harus kemudian bertawakal kepada Allah. Ono sing tuku ka ono sing tuku, itu urusan Allah Ta'ala dengan kita. Itu urusan rizki kita. Dan semua di antara kita sudah dijamin rezekinya. Gak mungkin ketuker, gak mungkin keliru, gak mungkin kesasar. Pasti. Nek jatai Abdul Ghafur iku 1 miliar, dia tetap angsal 1 miliar di dalam masa hidupnya. Nek jatai Abdul Ghafur niki namung 1 juta, nggih angsal 1 juta. Setelah habis rezekinya, maka habis pula insyaallah usianya. Itu sudah jaminan dari Allah Ta'ala. Maka la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk,
Allah itu gak njaluk rizki nak menungso, tapi Allah lah yang memberikan rizki kepada manusia semuanya. Semua makhluknya diberikan rizki oleh Allah Ta'ala. Jadi memerintahkan untuk beribadah, mendidik bagaimana caranya beribadah, dan tak lupa bersabar di dalam mendidik beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yakni bahwa yang terpenting sebelum kemudian kita ini menjalin hubungan rumah tangga, Rasulullah SAW menekankan 4 hal. Namun ada satu yang paling ditekankan oleh Rasulullah. Ini sudah familiar di antara kita, tungkahul mar'ah li arba' itu ya. Kita harus memilih pasangan itu karena 4 hal. Lima liha, mungkin karena hartanya, li jamaliha karena kecantikannya, karena ketampanannya, li hasabiha karena nasab dan keturunannya, walidiniha karena agamanya. Tapi penekanan Rasulullah SAW adalah fatfar bidzatid din, goleki wong sing apik agamane, untuk membentuk keluarga sakinah itu tadi ya. Maka kita harus mencari pasangan yang baik agamanya. Gak sugih gak apa-apa, gak ayu gak apa-apa, gak ganteng gak apa-apa, keturunannya gak sepiro apik gak apa-apa, sing penting areke agamane apik. Maka fa insyaallah kita membangun keluarga dengannya, itu akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tadi. Dan yang terpenting adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada setiap kita yang beriman kepadanya, qu anfusakum, sing penting iki jogon awakmu dhisik, belajar dhisik sing apik, pelajari agama Islam dulu, pelajari bagaimana pernikahan terlebih dahulu. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu, baru kemudian wa ahlikum, kita bisa menularkan kepada keluarga kita. Maka ketika kita bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan, bisa menjaga diri kita dari dosa, insya Allah kita bisa menjaga anak kita, istri kita, keluarga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu, maka dari situ kemudian terdapat ciri-ciri keluarga sakinah, yakni adanya cinta dan kasih sayang. Itu yang pertama. Mawaddah warahmah itu penting. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita selain dari 4 hal tadi, Rasulullah SAW juga menganjurkan kalau kita mau menikahi seorang perempuan harus perhatikan al-walud wal wadud, wong wedok sing kira-kira iso ngekei keturunan, lan wong wedok sing duweni kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Karena yang paling sering dan hampir setiap waktu bersama anak kita adalah istri kita. Makanya perempuan itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama buat anak kita, sehingga kita bisa membangun keluarga sakinah kita ketika kemudian kita memilih pasangan yang paham agama, memiliki kasih sayang, dapat memberikan keturunan. Itu pilihannya. Itu yang Rasulullah SAW anjurkan. Makanya mawaddah warahmah ini menjadi poin pertama yang harus kemudian kita perhatikan agar bisa membentuk keluarga yang sakinah. Selanjutnya yakni keimanan yang kokoh, memiliki keimanan yang kokoh. Karena dengan iman itu kemudian kita bisa berjalan bersama, melangkah bersama di dalam ketaatan. Tanpa iman kemudian keluarga itu akan berkubang di dalam kemaksiatan. Nek wis nglakoni kemaksiatan, naudzubillah tsumma naudzubillah, kemudian akan menjadi keluarga yang
sama-sama mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Selanjutnya yakni komunikasi yang baik. Keluarga yang sakinah itu komunikasinya baik. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita dan pasangan itu orang yang berbeda. Tentu butuh dikomunikasikan. Senenganku ngene, Dek. Senenganku ngene, Mas. Jangan kemudian kita ini dibatin tok. Akhirnya kok ngerasa, cah, bojoku kok gak peka ngene sih. Aku gak seneng sego goreng kok dimakan sego goreng. Karena kita nggak komunikasi. Maka harusnya kula lan panjenengan sami ini komunikasi. Dek, kok bene iso ya masakno rawon, Dek ya. Nggak kulkas iku ana daging 5 kilo Dek, masak kabeh. Misalnya. Komunikasi agar tidak kemudian terjadi batin-batin sing gak enak. Nah, harus komunikasi dengan baik. Begitupun sebaliknya, istri juga harus komunikasi kepada suami. Mas, aku sakjane ngono iki wis tanggal lahirku loh, Mas. Berarti aku iki ulang tahun. Sampeyan gak pengen ngadu aku ta, Mas? Aku iki kepengen apa daster wae kok, Mas. Wis gak angel-angel daster, Mas. Nah, itu dikomunikasikan sehingga terjalin komunikasi yang baik, hubungan kita pun akan menjadi baik. Selanjutnya, saling mendukung dan dalam ibadah dan kebaikan. Kita harus mendukung pasangan kita di dalam kebaikan, di dalam ibadah. Jangan kemudian kita ngompori untuk dia jauh dari kebaikan dan ibadah. Yang kelima yakni sabar dalam menghadapi ujian. Karena setiap keluarga pasti memiliki ujian. Kalau kata Pak Sutihon kan gak podo karo ngudek kopi. Ya. Ngudek kopi gampang, wur-wur dadi. Di dalam rumah tangga tidak seperti itu. Pasti sedikit atau banyak setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing. Nggak perlu diceritakan, nggak perlu dicurhatkan kemana-mana, tapi kita selesaikan masalah itu bersama-sama dengan pasangan, bersama-sama dengan suami dan istri itu tadi, sehingga masalah tidak sampai meluber kemana-mana. Sabar. Tujuan membangun keluarga sakinah yakni yang pertama, menggapai ridha Allah. Itu yang penting. Karena tanpa ridha Allah, apa gunanya kita membangun semua ini? Tanpa ridha Allah, mboten enten gunane kula lan panjenengan sami jungkar-jungkir. Bahkan mencari nafkah sampai tangannya melepuh, gegere bungkuk. Nggak ada gunanya kalau bukan karena ridha Allah. Maka ridha Allah itu yang utama, tujuan menjadi tujuan kita bersama. Maka niatkan setiap aktivitas kita di dalam keluarga itu karena Allah, mencari nafkah karena Allah, sing masakno omah karena Allah, mendidik anak kita karena Allah, berdandan di depan suami karena Allah, berdandan di depan istri karena Allah. Jika semuanya karena Allah, maka itu tidak akan pernah kemudian pudar. Karena apa? Karena kalau kita niatkan karena manusia, cari nafkah untuk istri karena anak, kemudian nyampe omah bojone gak ngeregani, gak menghargai hasil keringatnya, kita akan jadi marah, kita akan jadi mangkel, kita akan jadi gundah gulana. Lah kalau niatnya karena Allah, masih yo sing omah itu gak ngeregani, masih yo di rumah istri itu tidak menghargai, bahkan ngeluh, mas kok cuma oleh sakmene, kita tetap lillahi ta'ala karena niatnya karena Allah. Pun demikian sing no omah, sing masak, nalikane masake karena manusia, karena pengen mendapatkan penghargaan dari suami, pengen dipuji suami, delalah bareng bojone ngicipi kok gak seneng karo rasane, akhirnya dadi mangkel. Jangan ngerti ngono muka adek masak aku, tuku wae. Gitu. Maka menggapai ridho Allah itu yang pertama. Niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua yakni tujuan kita membentuk keluarga sakinah adalah untuk membentuk generasi yang solih dan solihah.
Maka itu tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah. Kita harus mendidik anak-anak kita untuk dekat kepada Allah dengan cara sholat itu tadi. Maka tujuan membentuk atau membangun keluarga sakinah adalah untuk membentuk generasi yang solih dan solihah, yang kemudian satu keluarga dapat tinggal satu rumah di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga yakni memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. Ini menjadi poin ketiga ketika kita ingin membangun keluarga sakinah, mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Karena itu tadi, tidak, keluarga sakinah itu bukan berarti yang tanpa masalah, tapi mampu menyelesaikan masalah. Maka memperoleh ketentraman adalah menjadi poin ketiga. Yang selanjutnya memperkuat komunitas muslim. Ketika keluarga kita sakinah, kemudian kita dapat memberikan efek kepada tetangga kita, sanak saudara kita, akhirnya semuanya masyarakat menjadi masyarakat yang sakinah, maka insya Allah seluruh Indonesia pun menjadi masyarakat yang sakinah, negara yang sakinah, aman, tentram. Maka 4 itulah yang menjadi tujuan kenapa kita harus membangun keluarga yang sakinah. Nah, insya Allah jenengan-jenengan sing sampun senior ini sudah seperti itu. Pertama sudah mencari ridha Allah, sudah dengan tujuan membentuk generasi yang salihah, dengan tujuan memperoleh ketentraman, dan dengan tujuan memperkuat komunitas umat Islam. Sedangkan manfaat dari membangun keluarga sakinah adalah yang pertama agar tenang jiwa kita, dekat dengan Allah, anak-anak soleh, solihah, istri atau suami solih dan juga solihah, maka jiwa kita menjadi tenang. Ibadah nggak beban, kerja nggak beban, karena kerja dapat berapapun diterima, dapat apapun diterima, sehingga jiwanya tenang. Yang selanjutnya pendidikan karakter, sama seperti tadi, bahwa kita harus mendidik karakter anak-anak kita sehingga menjadi karakter anak-anak yang solih dan solihah, tidak jauh dari masjid, tidak jauh dari agama. Yang selanjutnya mengurangi konflik sosial. Ketika keluarga kita sakinah, anak-anak nyaman di rumah, maka insya Allah konflik sosial itu tidak ada. Jadi bahkan besar kemudian di berita-berita itu, banyak kemudian di berita yang menyatakan anak-anak kemudian pergaulan bebas, terus tawuran di mana-mana. Itu sumber masalahnya sebenarnya adalah keluarga. Tidak dekat dengan orang tua bisa menjadi sumber masalah. Saya sempat menjadi ketua komunitas yang kemudian kita kumpulkan anak-anak pang dari Sidayu, Dukun Bunga dulu itu. Terus ada satu yang saya dapati lulusan dari pondok pesantren. Kita tanya, nah sampean kok jadi anak pang mas? Ayah enak ndi? Ibu enak ndi? Ternyata ayah dan ibunya ada di Malaysia. Terus di rumah dia dirawat oleh mbahnya. Qadarullah jenenge mbah yes. Beda cara merawatnya dengan ayah dan ibu. Jadilah dia yang sekarang. Jadi anak pang kemana-mana, keluyuran kemana-mana, wis gak jelas. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lah, kalau kemudian kita mampu membentuk keluarga sakinah, insya Allah konflik-konflik ini, masalah-masalah ini, tawuran, pergaulan bebas, itu semuanya akan dapat teratasi. Maka kita mulai dari keluarga, maka insya Allah kita akan mampu membentuk masyarakat yang sakinah itu tadi. Kita kurangi konflik sosial mulai dari keluarga kita. Kita sayangi anak-anak kita, kita cintai mereka. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai Fatimah Az-Zahra sudah besar, itu perlakuannya tetap seperti anak-anak. Jadi Rasulullah tetap mencium Fatimah, tapi menciumnya yang wajar nggih. Ampun ngantos mencium terus sing gak patek wajar, akhirnya bojone nggih emosi. Nah niki Rasulullah mboten mencium tapi menciumnya wajar. Bentuk kasih sayang Rasulullah kepada Fatimah. Dan bahkan
ini yang kemudian dirumuskan oleh orang-orang parenting. Ketika kemudian sentuhan itu kurang dari orang tua, maka anak-anak kita akan mencari sentuhan dari tempat lain. Disitulah timbul dia pergaulan bebas dan lain sebagainya, karena pengen disentuh, pengen disayang, pengen dicintai. Namun itu tidak didapatkan dari keluarga, tidak didapatkan dari ayah, tidak didapatkan dari ibu, sehingga dia mencari orang lain yang kemudian bisa dia jadikan teman curhat, menceritakan segala permasalahannya. Nah, sehingga kalau sudah nyaman dengan orang lain, jauh dari orang tua, maka pengaruh orang lain akan lebih besar kepada anak kita daripada pengaruh kita kepada anak kita. Maka jangan sampai kemudian kita jauh-jauh dari anak. Kalau mungkin bapaknya memang sibuk kerja, maka ibunya harus kemudian dekat kepada anak kita, sehingga anak-anak ini terawasi, terkontrol, dan masih dapat kemudian dikasih tahu. Kalau dia sudah dekat kepada orang tua, insya Allah mau kemana izin, mau apa izin, sehingga tidak sembarang, mengurangi konflik sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni keluarga sakinah itu bermanfaat agar kemudian ketika kita sudah mencapai keluarga sakinah, kita dapat menjadi inspirasi buat orang lain, dicontoh oleh masyarakat tetangga kita. Satu desa mencontoh kita semuanya, alhamdulillah. Akhirnya satu desa jadi keluarga sakinah semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya tanya jawab. Buatan langsung ya. Tutup. Oke. Kalau memang tidak ada sesi tanya jawab, maka kita tutup dengan doa. Saderenge ngapunten apabila nanti materi tadi banyak yang kemudian tidak sesuai dengan kehidupan kita. Tentu kita semuanya masih belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih unggul, sehingga nantinya kita ini dapat dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Kita tutup dengan doa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'ul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.